Setelah menyatakan tidak memperpanjang subsidi upah pekerja pada 2021, namun pemerintah kembali membebaskan pajak karyawan pada tahun ini. Kebijakan ini masuk dalam program pemulihan ekonomi 2021 dan paket kebijakan terpadu yang disusun oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Perpanjangan insentif perpajakan ini untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam dokumen paket kebijakan terpadu disebutkan pemerintah menanggung pajak pegawai dengan penghasilan bruto di bawah 200 juta rupiah per tahun. Dengan pembebasan pajak tersebut, maka gaji pekerja tidak dipotong untuk membayar pajak penghasilan pasal 21. Selain itu, KSSK juga memberikan insentif perpajakan lainnya seperti PPh pasal 22 impor dan PPh pasal 25. Hal ini guna memenuhi impor bahan baku untuk sektor yang masih terdampak pandemi corona dan membantu arus kas perusahaan agar kembali melakukan aktivitas usaha. Selain itu, pemerintah juga memperpanjang insentif pajak UMKM dan PPh final jasa konstruksi. Hingga Januari 2021, Satuan Tugas Bantuan Sosial Tunai sudah menyalurkan bansos tunai hingga 96%. Sedangkan untuk data penyaluran Februari masih belum diproses. Ketua Satgas BST PT Pos Indonesia Hari Hussein mengungkapkan, data awal yang diterima Satgas sebenarnya bantuan sudah tersalur kepada 8,7 juta keluarga penerima manfaat atau 100%. Hanya saja data keluarga penerima manfaat atau KPM kian bertambah bahkan mendekati 10 juta KPM. Sehingga dari 9 juta KPM yang terdaftar, sudah tersalurkan hingga 8,7 juta atau sekitar 96%. Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyebutkan pemerintah mengucurkan dana 13,93 triliun rupiah untuk membiayai bantuan sosial sepanjang Januari 2021. Dana tersebut akan mengalir lewat 3 jenis bansos. Bank Indonesia bakal menerapkan mekanisme baru dalam implementasi kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR. Aturan baru ini akan diimplementasikan pada 5 April 2021. Perombakan beberapa mekanisme JISDOR ini menjadi langkah Bank Indonesia untuk meningkatkan kredibilitas pasar valuta asing domestik dan mendukung stabilitas nilai tukar di Indonesia. Selain itu, langkah ini juga untuk percepatan pendalaman pasar keuangan. Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI Doni Huta Barat mengatakan penyesuaian waktu pengumpulan data transaksi membuat JISDOR mencerminkan transaksi spot yang terjadi sepanjang hari. Dalam perombakan ini, periode pemantauan transaksi pembentuk JISDOR mengalami perubahan dari semula pukul 8 hingga 9.45 waktu Indonesia Barat menjadi pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Raksasa minyak global ExxonMobil mencatatkan kerugian yang cukup parah sepanjang 2020 karena terimbas pandemi COVID-19. Bahkan kerugian ini jauh lebih parah dari pesaingnya British Petroleum yang merugi 5,7 miliar dolar Amerika. Exxon mencatatkan kerugian hingga 22,4 miliar dolar Amerika atau sekitar 314 triliun rupiah. Padahal pada 2019, Exxon mampu mencatat laba bersih 14 miliar dolar Amerika. Kerugian ini sekaligus menjadi yang pertama dalam beberapa dekade terakhir. Sementara pendapatan perusahaan turun lebih dari 30% menjadi 181,5 miliar dolar Amerika, terendah sejak 2002. Untuk menghindari tekanan lebih jauh, ExxonMobil akan mengurangi anggaran perusahaan dan memangkas pengeluaran sebanyak 8 miliar dolar Amerika. Bukan hanya itu, pada 2023 akan ada pemutusan hubungan kerja lanjutan sebagai langkah efisiensi 6 miliar dolar Amerika dalam setahun. Usai mengasuh Amazon hampir selama 27 tahun terakhir, sang pendiri Jeff Bezos mengumumkan pengunduran diri sebagai CEO perusahaan pada akhir tahun ini. Bezos menunjuk Andy Jassy sebagai penerusnya. Bezos menilai Andy punya kapasitas yang bagus dalam memimpin Amazon, sebab dia turut terlibat sejak awal pendirian Amazon dan saat ini
Andy memimpin Amazon Web Service yang merupakan penyedia cloud terbesar di dunia dan mesin uang Amazon. Bezos memutuskan menjadi Executive Chairman dan akan tetap terlibat dalam proyek-proyek penting Amazon. Pria berumur 57 tahun itu juga ingin punya lebih banyak waktu dan berfokus dengan kegiatan di Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post, dan Amazon Day One Fund. Amazon telah membawa Bezos menjadi salah satu orang terkaya di muka bumi.